Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu dan juga Yahudi. Jadi pada saat kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amr bin As itu menjadi gubernur Mesir. Nah, pada saat itu Amr bin As itu ingin melebarkan masjid. Jadi ingin memperbesar ukuran masjid lah. Nah, ternyata pada saat itu ada rumah orang Yahudi yang berada di area yang akan menjadi perluasan masjid tersebut. Nah, akhirnya Amr bin As melobi lah dengan orang Yahudi itu. Ditawari rumahnya untuk dibeli, tidak boleh. Orang Yahudi tidak mau menjualnya. Lalu ditawarkan lagi, negosiasi sampai 15 kali lipat harga tawaran yang pertama. Tetap saja orang Yahudi itu tidak memberikan rumahnya atau tidak ingin menjual rumahnya. Lalu akhirnya karena kesal, lalu Amr bin As membuat sebuah surat yang mengatakan bahwa rumah orang Yahudi itu akan digusur karena untuk kebermanfaatan bersama, untuk membangun masjid atau ingin memperluas masjid. Akhirnya ya orang Yahudi itu setelah menerima surat itu ya kaget, sedih karena rumahnya akan digusur. Lalu orang Yahudi itu berpikir, Amr bin As kan di sini hanya gubernur, tentu ada yang lebih tinggi dari gubernur. Akhirnya Yahudi itu bertanya kepada orang-orang di mana khalifah yang tertinggi. Akhirnya mengatakan diberitahu bahwasanya khalifah tertinggi itu ada di Madinah Al-Munawwarah. Lalu jalan Yahudi itu jalan dari Mesir sampai Madinah Al-Munawwarah. Lalu ternyata orang Yahudi itu bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk atau tiduran di bawah pohon kurma. Nah, lalu bertanyalah orang Yahudi itu, "Wahai Tuan, apakah engkau tahu di mana istana dari Amirul Mukminin atau Khalifah?" Lalu orang laki-laki itu menjawab, "Istana Amirul Mukminin itu ada di atas lumpur," gitu. Orang Yahudi kan heran, karena yang orang Yahudi itu tahu kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja atau kerajaan besar itu istananya pasti besar. Padahal kalau dalam Islam ukuran keberhasilan suatu peradaban itu bukan tingginya bangunan, luasnya bangunan, mewahnya bangunan, tetapi baiknya ruhiyah dari para pemimpin tersebut. Nah, lalu Yahudi itu bertanya untuk kedua kali, "Wahai Tuan, di mana prajuritnya? Siapa prajuritnya Amirul Mukminin?" Lalu orang tadi menjawab, prajurit Amirul Mukminin adalah orang-orang miskin, orang-orang duafa, anak yatim dan juga janda. Semakin heran lagi kan orang Yahudi itu, kok jawabannya nggak ada yang benar gitu. Lalu pertanyaan ketiga, apa pakaiannya, apa jubah kebesarannya Amirul Mukminin atau Khalifah? Lalu orang tadi menjawab, pakaiannya adalah malu dan takwa. Semakin heran kan, nggak nyambung, karena yang Yahudi itu tahu pakaian kerajaan itu ya sangat mewah sekali, mungkin berdinar-dinar harganya, berjuta-juta atau itu. Wong Umar bin Abdul Aziz saja pakaiannya waktu belum masih muda itu harganya kurang lebih bermiliar-miliar lah, karena ada campuran dari minyak zafaron itu. Kalau sekarang kan mahalnya pakaian itu kan
dibedakan karena mereknya ya, merek ini harganya sekian. Nah lalu orang Yahudi itu bertanya yang terakhir, lalu di mana khalifah itu? Kata orang tadi, ada di depanmu. Jadi yang Yahudi tadi tanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, insyaallah. Jadi sangat langka ya kalau pemimpin zaman sekarang ada seperti itu, tiduran di bawah pohon kurma, tidak punya istana. Ini nggak ada istana, padahal pada saat itu Islam menguasai hampir kurang lebih sepertiga dunia pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lalu Umar bertanya, apa yang membuatmu datang ke sini? Kata Umar bin Khattab bertanya. Lalu Yahudi itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di tempatku tinggal ada seorang gubernur bernama Amr bin As, dan dia telah merobohkan rumahku dengan alasan ingin memperluas masjid. Lalu aku datang ke sini untuk meminta keadilan kepadamu, kata Yahudi itu. Lalu Umar mengambil sepotong tulang unta, lalu tulang itu hanya digaris pakai pedangnya Umar, digaris gini, gitu aja. Lalu Umar berkata, bawalah tulang ini dan berikanlah kepada Amr bin As. Itu. Akhirnya Yahudi itu bawa. Semakin heran kan, udah dikasih pertanyaan tadi, jawabannya nggak nyambung. Lalu jauh-jauh dari Mesir ke Madinah cuma dikasih tulang aja, suruh kasih ke Amr bin As. Lalu ketika sampai di Mesir lagi, orang Yahudi itu memberikan tulang yang dia dapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikasihkan ke Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As setelah mendapatkan tulang itu, wajahnya menjadi berubah, wajahnya menjadi takut, itu wajah takut. Lalu memanggil para prajuritnya dan dikatakan, bangunkan kembali rumah orang Yahudi ini. Semakin heran dong orang Yahudi itu, ini apa sih? Kalau kita mungkin, apa sih kok kayak gini? Lalu bertanya, wahai gubernur, sungguh aku bingung dengan kalian. Apa maksud dari tulang yang diberikan oleh Amirul Mukminin tadi? Tanya orang Yahudi tadi. Kata Amr bin As, ini adalah peringatan keras dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepadaku. Maksud dari tulang ini adalah, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita yang ada di dunia ini, maka kita akan menjadi tulang seperti tulang unta ini atau mati. Dan garis yang ada di tulang ini adalah, ketika aku sebagai gubernur melenceng dari jabatanku atau tidak adil kepada rakyatku, maka akan diluruskan oleh Umar bin Khattab dengan pedangnya. Itu. Akhirnya Yahudi tadi terkagum-kagum dan mengatakan, wahai gubernur, tidak usah rumahku yang tadi tidak usah dibangun kembali, aku ikhlaskan untuk pembangunan, untuk perluasan masjid, dan saksikanlah saat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku masuk Islam. Jadi masya Allah. Jadi berdakwah itu bukan hanya dengan lisan, bukan hanya di mimbar-mimbar, tapi juga dengan kita akhlak yang baik, dengan keadilan seorang pemimpin, maka insya Allah orang juga akan terketuk hatinya untuk mendapatkan hidayah Islam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.